Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masaul khair jami'an, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Ajis Jabir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir tentang surat Al-Asr yang berhubungan dengan apa? Waktu dan masa. Begitu juga hadis tentang subhat, yaitu yang suka meragukan seseorang. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru, khusrun khosaratan. Khosaratun ini bermakna merugi. Aksu lawan kata dari aflaha yuflihu, yaitu artinya beruntung. Tawasso ya tawasso, bermakna saling menasihati. Makruhun yaitu yang dibenci atau yang dibenci. Aksama yuksimu artinya bersumpah. Ja'a yaji'u artinya datang. Solihun solihatun, amal soleh, ta'atun taat, sabilun bimakna muradif, at-tariq yaitu jalan, mu'minun mu'minah yaitu orang-orang mukmin, orang-orang mukminat. Nah, al-an sekarang nahnu naqra'ul Qur'an ma'an. Sekarang kita akan membaca Al-Qur'an bersama-sama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik. Al-an sekarang mubasyarah ila makna tafsir, langsung ke makna tafsirnya itu adalah al-asru waktu salatil asri, yaitu waktu salat asar. Al-asri itu dia pemicu. Jadi kalau masa di sini adalah waktu salatil asar, waktu salat asar. Khusrun bimana khosaratan, yaitu artinya rugi. Amanu billahi wa bi rasulihi wa bima jaa bihi, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa bima jaa bihi, dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-solihatun, amal-amal soleh di sini adalah amalul khair, yaitu pekerjaan yang baik. Jadi setiap amalan yang baik itu dikatakan apa? Amal-amal soleh. Semuanya yang bekerjaan amal baik itu amal soleh. Tawasau di sini adalah mereka saling menasihati, yaitu naswa ba'du, yaitu mereka saling menasihati satu sama lain. Al-makna tafsir, makna tafsirnya di sini adalah aqsamallahu ta'ala bil asri, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusaratin, yaitu sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian yang nyata. Ilal mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, kecuali siapa? Kita, orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal-amal soleh. Wa yusi ba'dun bil haq, dan sebagian dari orang-orang itu menasihati mereka dengan kebenaran. Wa yusi ba'dun bisobri alal ma'ruf, dan mereka menasihati sebagian mereka dengan apa? Dengan kesabaran. Dengan kesabaran alal ma'ruf, atas apa itu alal ma'ruf? Atas kebencian. Fi sabilil haqqi, di jalan yang benar. Baik. Sekarang kita akan di sini akan membacakan secara bergiliran. At-tadribul awal, istami'u wa raddid. Dengarkan dan ulangi. Al-mu'minuna tawasau bil haqq. Ulangi. Al-mu'minuna tawasau bil haqqi. Summa al-mu'minuna tawasau bis sabri. Yang kemudian adalah al-mu'minuna tawasau
bis-salati. Seorang mukmin dia menasihati dengan salat. Al-mu'minuna tawassaw bil khairi. Bil khairi. Seorang mukmin dia menasihati dengan kebaikan. Al-mu'minuna amilus solihati, yaitu mereka mengerjakan amal soleh. Baik, sekarang pindah ke disitunya ada latihan keempat. Di sini ada pertanyaan. Bimadza aqsamallahu taala, dengan surat apa bersumpah di dalam surat ini? Surat apakah Allah bersumpah dalam surat ini tadi? Dengan surat apa Allah bersumpah ini? Dari surah Al-Asr. Alhamdulillah, betul. Jadi surat Al-Asr. Mal Al-Asru, apa yang dimasukkan dengan waktu di sini tadi? Salat apa? Salat asar. Betul, salat asar. Manil ladzi fi husrin, siapa yang dalam kerugian itu? Yaitu mereka yang berada dalam kerugian. Siapa orang-orang yang fasik. Nah, mereka itulah orang-orang yang berada dalam kerugian. Jadi di sini bisa dijelaskan, banyak sekali orang membuang waktu-waktunya. Contohnya sekarang di bulan Ramadan ini banyak orang dikasih waktu tarawih tapi tidak dia digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk main-main dia, pemirsa. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah dikasih bulan Ramadan tapi mereka tidak dapat hidayah. Bahkan mereka ada yang melanggar perintah Allah, bahkan ada mereka yang tidak sholat. Maka katanya di hadis lain dikatakan, barang siapa yang terhalang dengan bulan Ramadan maka sungguh merugilah dia. Jadi kita doakan teman-teman kita semoga yang dia belum dapat hidayah segera dapat hidayah, dan semoga yang sudah dapat hidayah mereka bisa saling menolong satu sama lain. Jadi kalau kita menolong saudara kita dalam kebaikan, insyaallah Allah mendapat ganjaran pahala. Bagi kita semua dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan waktu. Jadi kecuali siapa? Wal asri, demi masa. Jadi sungguh manusia itu dalam kerugiannya, kecuali siapa? Kita yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi dengan karena itulah kita disuruh berperilaku baik dengan amal soleh. Banyak orang teman-teman kita yang nggak bisa melakukan amal soleh, diantaranya kenapa? Lingkungannya kurang baik, lingkungannya itu penuh dengan perjudian dan lain-lain hal, dan banyak diantara mereka yang suka gibah, akhirnya hidayah itu tidak sampai ke dalam tubuh mereka. Makanya betapa banyak orang itu tidak kesulitan mendapat hidayah karena lingkungannya yang sulit diubah, pemirsa. Coba kalian bayangkan bagaimana kalau kita tinggal lingkungan kita sungguh menyesal, pemirsa. Bahkan ada yang hidayahnya setengah dapatnya, bahkan ada yang hidayahnya itu terbuang. Itulah sedihnya yang kita temukan di fenomena sekarang ini. Maka dalam surat Al-Asr ini kita disuruh melatih keimanan kita lebih kuat lagi, pemirsa. Jadi kesimpulan dari surat Al-Asr ini apa? Kita disuruh menjadi orang yang tuflihun, yaitu orang apa? Yang beruntung. Maka siapapun yang beruntung, dia karena Allah akan melipat ganjaran pahala baginya, yaitu berupa surganya Allah, surga Firdaus. Makanya jalan kita menuju hari kiamat itu masih panjang, pemirsa. Jadi kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kita gunakan kaya sebelum mati, terus muda sebelum tua, terus apalagi itu? Kerjakan hari dunia sebelum datang masa akhirat. Nah, jadi begitu. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya tentang surat Al-Asr ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka di musim pandemi ini kita harus bersabar karena corona masih melanda rela. Katanya di zamannya Nabi dulu wabah itu selesainya berapa tahun? 2 tahun baru selesai. Karena kalau misalnya 1 tahun langsung selesai, 1 tahun diinginkan selesai, maka binatang-binatang ini kemungkinan akan mengalami kepunahan. Jadi kalau wabah ini menguntungkan bagi hewan dan merugikan bagi manusia. Jadi kalau seandainya
wabah ini cuman hanya ada 1 bulan 2 bulan, mungkin yang terjadi apa, hewan-hewan kita mengalami kepunahan pemirsa. Jadi kalau misalnya tidak manusia yang kena, terus pasti hewannya yang kena. Coba bayangkan bagaimana seandainya Anda kalau hidup tanpa hewan kurban. Jelas kalau ayam tidak bisa, karena kenapa? Karena yang disuruh sembelih itu binatang yang melahirkan, seperti sapi, kuda dan unta dan kambing dan kerbau. Jadi seperti itu. Jadi kalau wabah seandainya tidak ada, maka kita akan mengalami kepunahan. Sekian, wabillahi taufik wal masaul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tentang hadis ini.